pidato Soeharto yang sangat kontroversial membuat para tokoh besar bangsa Indonesia menjadi geram. Tokoh-tokoh itu antara lain Muhammad Hatta, A.H. Nasution, Muhammad Natsir, dan Syafruddin Prawira Negara. Selain itu mendapat protes keras dari berbagai pihak, seperti dari kalangan militer, polisi, anggota parlemen, dosen, birokrat, bekas pejabat, pengusaha, dan aktivis. Lalu seperti apa pidatonya? Hal berbeda terjadi saat rapat pimpinan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) di Pekanbaru, Riau, tanggal 27 Maret tahun 1980. Saat itu, Presiden Soeharto di depan para perwira tinggi begitu percaya diri. Apalagi, para jenderal itu umumnya masih junior, kecuali beberapa jenderal saja, seperti Menhankam Panglima ABRI Jenderal M. Yusuf dan Panglima Kopkamtib Laksamana Sudomo. Di masa lalu, Pancasila dirongrong oleh ideologi-ideologi lain dan partai politik. Saya meminta ABRI mendukung Golkar dalam pemilihan umum, kata Soeharto dalam pidato tanpa teks dengan suara beratnya. Lalu apa dampak dari ucapan Soeharto itu? Pidato kontroversial itu menjadi topik diskusi tertutup oleh sejumlah jenderal purnawirawan Angkatan Darat. Mereka mengkritik pidato tanpa teks tersebut sebagai pelanggaran konstitusi. 3 pekan kemudian, di markas Kopasanda kini Kopassus Cijantung, tanggal 16 April tahun 1980, Presiden Soeharto kembali menegaskan seruannya. Bahkan, lebih mengejutkan lagi, lebih baik kami culik 1 dari 2/3 anggota MPR yang akan melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 agar tidak terjadi quorum, ujar Soeharto. Dengan mimik serius, ia bereaksi keras terhadap sejumlah pengkritiknya. Yang mengkritik saya berarti mengkritik Pancasila. Pernyataan itu seperti menabiskan bahwa Soeharto merupakan personifikasi Pancasila, seolah dialah satu-satunya yang berhak menafsirkan ideologi tersebut. Pada 1980 itu adalah salah satu puncak perseteruan 2 faksi di tubuh ABRI. Sejumlah jenderal senior purnawirawan menentang gagasan Soeharto. Mereka menginginkan ABRI netral, tidak mendukung partai politik, dalam hal ini Golkar. Di sisi lain, jenderal yang masih memegang tampuk TNI terjebak berada di belakang Soeharto. Mantan pimpinan ABRI yang tergabung dalam Forum Studi dan Komunikasi Angkatan Darat Posko TNI AD, segera berkumpul di Gedung Gerahadi di Semanggi, Jakarta. Posko berada di bawah Yayasan Angkatan Darat Kartika Eka Paksi. Tugasnya menyiapkan konsep-konsep internal untuk pengembangan Angkatan Darat. Mereka memberikan masukan kepada KSAD Jenderal Widodo. Anggota Posko beberapa pensiunan perwira tinggi senior, seperti bekas KSAD pertama Jenderal Purn GPH Jatikusumo, Letjen Purn Haridarsono, Letjen Purn Sudirman, dan Letjen Purn M. Jasin. Kemudian diskusi Posko dilanjutkan dengan pertemuan tanggal 5 Mei tahun 1980. Mereka sepakat mengumpulkan tanda tangan sejumlah tokoh untuk mendukung 6 butir pernyataan keprihatinan. Ditandatangani 50 orang tokoh militer, polisi, anggota parlemen, dosen, birokrat, bekas pejabat, pengusaha, dan aktivis. Mereka membuat pernyataan atas nama Lembaga Kesadaran Berkonstitusi, yang didirikan pada tanggal 1 Juli tahun 1978 oleh mantan Wakil Presiden Muhammad Hatta dan mantan Kepala Staf ABRI Jenderal Purn A. Nasution.
disepakati. Pernyataan itu disampaikan melalui DPR dan meminta lembaga itu meminta penjelasan dari sang presiden. Sepekan kemudian mereka mendatangi gedung DPR MPR di Senayan, Jakarta. Tokoh senior, bekas Perdana Menteri Muhammad Natsir, ditunjuk kelompok tersebut untuk menemui Ketua DPR Jenderal Daryatmo. Bagi seorang presiden, pidato lisan atau tertulis sama nilainya di mata masyarakat. Kami ingin bertanya apa maksud pidato itu, ujar Natsir. Presiden Soeharto pun marah. Dia tak peduli para penanda tangan di antaranya sejumlah jenderal purnawirawan. Antara lain Letjen Marinir Purn Ali Sadikin, Jenderal Polisi Purn Hoegeng, Letjen Purn M. Jasin, dan Letjen Purn Ai Moko Ginta. Juga ada tokoh senior bangsa Syafruddin Prawira Negara dan Burhanuddin Harahap, kemudian dikenal sebagai Petisi 50. Soeharto menjawab pertanyaan itu dengan kemarahan. Melalui surat ke DPR, Menteri Penerangan Letjen Purn Ali Murtoko menganggap pernyataan itu menyinggung pemerintah dan menyiratkan usul pergantian pemimpin nasional. Murka Soeharto tak terkendali. Ia berniat memberi hukuman kepada tokoh-tokoh senior bangsa tersebut. Ia memerintahkan pelarangan bepergian ke luar negeri, melarang mendapatkan kredit bank, melarang berbisnis, bahkan berniat membuang tokoh-tokoh itu ke Pulau Buru, bekas pembuangan tahanan pengikut Partai Komunis Indonesia. Panglima ABRI Jenderal M. Yusuf menentang rencana tersebut. Ia memang tidak ingin tentara terlibat dalam kegiatan politik, berseberangan dengan Letjen Ali Murtoko. Soeharto kecewa terhadap Yusuf yang dianggap mulai tidak loyal.